Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan rekan saya. Video kali ini kami akan menjelaskan dan menerangkan permainan tradisional yang berasal dari Kecamatan Kegongas, yaitu boyo-boyo. Nah, permainan ini statusnya sudah jarang dimainkan. Untuk usia pemain yang bisa memainkan yaitu jenjang SD hingga remaja. Nah, untuk lokasi pemainnya itu biasanya bisa dilakukan di halaman rumah atau di lapangan. Untuk alat peraga yang digunakan saat bermain, kita membutuhkan alas kaki dan batu bata putih untuk membentuk atau membatasi area daratan dan lautan. Asal-usul permainan tradisional boyo-boyoan. Boyo-boyoan adalah permainan tradisional anak-anak yang berasal dari daerah Jawa, khususnya dikenal di daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Kata boyo dalam bahasa Jawa berarti buaya. Permainan ini terinspirasi dari perilaku buaya yang menjaga telurnya dari gangguan musuh. Cara bermain yang pertama, permainan boyo-boyoan ini bisa dilakukan dengan jumlah minimal 3 orang. Seluruh peserta bermain terlebih dahulu membuat 2 kotak daratan jika sedang bermain di halaman atau lapangan dengan batu bata atau kapur. Selain itu, peserta bermain juga harus menata alas kaki atau sejenisnya untuk disusun berbentuk piramid atau kerucut yang menyimbolkan telur buaya. Sebelum memulai permainan tersebut, untuk menentukan siapa yang kalah dan akan menjadi buayanya, harus terlebih dahulu kita melakukan hompipa atau wodowo. Wodowo sing Jawa dadi alias gak dadi. Halo, aku sebagai buaya. Halo, kami sebagai penduduk. Cara bermain yang kedua, buaya harus bersembunyi terlebih dahulu, lalu penduduk mengitari telur buaya dan bernyanyi cuci-cuci baju. Cuci-cuci baju, bajunya belum bersih, buaya belum datang. Cuci-cuci baju, bajunya belum bersih, buaya belum datang. Pada saat buaya sudah terlihat, penduduk harus bergegas kembali ke teras rumah atau kotak daratan untuk menyelamatkan diri. Cuci-cuci baju, bajunya sudah bersih, buaya sudah datang. Kemudian, penduduk harus mengambil semua telur buaya yang ada di perairan dengan trik menyeberang 2 daratan untuk mengecoh buaya. Di saat yang bersamaan, buaya yang sudah berada di wilayahnya, dia akan mencoba mengamankan telur yang dimilikinya dari ancaman penduduk dengan mengayunkan tangan untuk meraih penduduk. Selanjutnya, cara bermain yang ketiga. Apabila salah satu penduduk tersentuh oleh buaya, maka penduduk otomatis akan menghentikan posisi atau peran buayanya. Permainan dilakukan hingga telur yang dimiliki oleh buaya habis diambil oleh penduduk. Peraturan permainan. Yang pertama, permainan ini dilakukan minimal 3 orang
Yang kedua, lokasi yang digunakan dua teras rumah berhadapan yang dipisahkan jalan di tengahnya atau lapangan tapi terlebih dahulu menggambarkan dua kotak daratan. Yang ketiga, dilakukan hompimpa atau wodowo untuk menentukan yang menjadi buaya. Yang keempat, daerah yang boleh diinjak oleh buaya yaitu perairan. Yang kelima, penduduk boleh menyeberang melewati perairan untuk berpindah daratan. Yang keenam, buaya boleh mengayunkan tangan atau meraih untuk menyentuh penduduk. Yang ketujuh, penduduk yang terkena sentuhan buaya otomatis menggantikan posisi atau perannya buaya. Yang ketujuh, permainan dikatakan selesai apabila telur buaya habis diambil oleh penduduk. Integrasi permainan tradisional boyo-boyoan pada mata pelajaran di SD ada 3. Yang pertama pada mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila. Nah, pada permainan tradisional boyo-boyoan dapat diintegrasikan melalui materi peraturan di sekolah dan di rumah. Namun, pada saat pembelajaran, guru mengenalkannya melalui permainan tradisional ini, seperti menyepakati aturan permainan, batas area bermain, giliran peran budaya, dan larangannya. Kemudian, yang kedua, integrasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, pada permainan boyo-boyoan dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran teks pengalaman atau cerita sederhana. Nah, setelah bermain, siswa diminta menceritakan kembali pengalaman mereka secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan urutan peristiwa. Kemudian yang ketiga, integrasi boyo-boyoan dengan mata pelajaran matematika. Permainan ini dapat diintegrasikan khususnya pada materi bilangan dan operasi hitung sederhana. Seperti siswa dapat menghitung jumlah telur yang berhasil mereka ambil, jumlah pemain, atau banyaknya giliran permainan. Selain itu, guru atau kami sebagai guru dapat mengajak siswa membandingkan hasil perolehan telur antar kelompok serta menyajikannya dalam bentuk tabel sederhana. Oke deh, cekidot. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak.